Baik, di sini saya akan menunjukkan alat peminjaman yang berbasis dengan RFID. Di sini saya menggunakan contoh Arduino Uno yang sebelumnya sudah diberi ID. Pengujian dilakukan dengan cara kita menempelkan kartu RFID-nya ke alatnya. Di dashboard terlihat alat Arduino Uno sudah terpinjam. Lalu untuk mengembalikannya tinggal scan ulang. Dan di dashboard akan otomatis menampilkan status tersedia. Indikator lampu berwarna merah untuk alat sedang dipinjam, yang berwarna hijau untuk alat yang sudah dikembalikan. RFID ini menggunakan protokol HTTP dalam menghubungkannya dengan dashboard Laravel. Status alat berhasil dipinjam akan tampil di serial monitor yang menunjukkan pop-up peminjaman berhasil. Lalu untuk pengembalian akan otomatis berhasil dan statusnya di sini menunjukkan pengembalian berhasil. Saya akan menjelaskan tentang web dashboard lab praktikum yang digunakan untuk monitoring alat praktikum. Jadi web ini dibuat dengan bahasa PHP, HTML, dan juga JavaScript menggunakan framework Laravel. Jadi web ini adalah sebuah sistem yang digunakan untuk memantau dan mengelola alat praktikum secara digital menggunakan teknologi IoT yang berbasis QR code dan juga RFID. Sistem ini membantu dalam mengetahui ketersediaan peminjaman, pengembalian, dan juga riwayat peminjaman alat, sehingga proses pengelolaan laboratorium menjadi lebih efektif, cepat, dan juga terorganisir. Pada menu ini, menu dashboard digunakan untuk melihat nama alat dan juga beberapa stok alat yang tersedia. Misalnya di sini tang krimping tersedia 2 alat. Pada bagian menu peminjaman, menu ini digunakan untuk men-scan QR code yang telah dibuat sebelumnya. Dengan QR code kita bisa meminjam alat yang akan kita pinjam. Di sini misalnya saya akan meminjam sebuah tang krimping. Scan saja di sini. Peminjaman apabila berhasil maka akan memunculkan pop-up peminjaman alat praktikum berhasil. Kita bisa cek hasilnya di status alat. Di sini di menu status alat menampilkan beberapa nama alat, ID alat, dan juga status alat. Di sini beberapa alat yang tersedia seperti tang press, test pen, solder, dan tadi yang saya pinjam yaitu tang krimping. Di sini statusnya sedang dipinjam. Jadi ketika dipinjam maka akan merubah status dari yang awalnya tersedia kemudian menjadi dipinjam. Selanjutnya ketika kita ingin mengembalikan alat tersebut, kita perlu men-scan ulang pada menu pengembalian. Tinggal scan ulang seperti ini. Maka apabila berhasil akan muncul pop-up pengembalian alat praktikum berhasil. Kita bisa cek di sini status alat dan akan otomatis berubah menjadi tersedia yang awalnya tidak tersedia. Kemudian pada menu kelola alat, di sini letak CRUD-nya. Jadi di sini itu dapat membuat sebuah ID alat, nama alat, terus kita bisa menghapus beberapa alat yang ingin kita hapus, kemudian bisa mengedit juga di sini. Misalnya kita akan menambahkan sebuah alat. Misalnya saya akan menambah sebuah alat praktikum test pen. Maka akan menambah di sini. Jadi yang membedakan yang lainnya yaitu di sini adalah ID-nya. Alat bisa double, misalnya test pen bisa 2 kali.
tapi harus dibedakan pada bagian ID-nya. Di sini bisa mengedit juga, tapi hanya mengedit pada bagian nama alat saja. Jadi hanya untuk mengedit nama alat saja di sini. Maka akan otomatis teredit. Di sini bisa digunakan juga untuk menghapus alat dan juga ID alat tersebut. Kemudian ada juga menu untuk print, kemudian download Excel juga ada. Selanjutnya yaitu menu histo. Yang telah dipinjam pasti akan tercatat pada history. Di sini menu history berisi riwayat dari peminjaman yang memuat waktu peminjaman, waktu pengembalian, keterlambatan, nama alat, ID alat. Di sini tercatat secara real time. Bisa juga dihapus menggunakan checkbox di kiri. Misalnya saya akan menghapus tangkring, maka akan otomatis hilang di sini. Kemudian menu notifikasi. Pada menu ini seharusnya dapat memunculkan notifikasi keterlambatan apabila alat yang dipinjam itu lebih dari 5 jam tidak dikembalikan. Jadi kalau di bawah 5 jam itu nggak akan mengeluarkan notifikasi keterlambatan di sini. Jadi seperti itulah cara kerja dari sistem monitoring lab praktikum. Sistem ini memanfaatkan pervasif dikarenakan sistem tersebut bekerja secara otomatis dan prosesnya pun tak terlihat sepenuhnya atau jelas. Karena pengguna atau user hanya perlu scan barcode dan juga RFID. Sistem ini juga mengimplementasikan IoT pada integrasi ESP32 dan juga sensor RFID yang terhubung ke jaringan Wi-Fi untuk mengirim data peminjaman dan pengembalian alat secara real time ke server Laravel melalui HTTP request dan juga database MySQL.